apa kabar? Jadi kali ini aku akan nge-sharing tentang karir dokter umum. Kalau kemarin kan karir dokter umum jadi kepala puskesmas sama jadi dokter praktek BPJS. Nah, di sini aku mau coba ngejelasin kalau misalnya dokter yang baru lulus pengen praktek mandiri, itu syaratnya apa aja, berkas apa aja yang harus dikumpulin. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah tahu kalau misalnya jadi dokter itu kan pendidikan dulu ya, pendidikan preklinik 3,5 tahun, terus koas 2 tahun, jadi totalnya ada 5,5 tahun, itu paling cepat. Terus nanti kita isip itu nanti sebenarnya 1 tahun, cuma karena pandemi kemarin ada beberapa yang jadi 9 bulan, 8 bulan, segala macam, itu disesuaikan. Nah, setelah isip nanti lulus kita dapat yang namanya surat tanda selesai internship sama STR. Nah, STR inilah yang nanti akan jadi salah satu syarat buat kalian praktek, entah itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau di praktek pribadi kalian sendiri. Ya, jadi nanti STR ini kita dapat 3 kopi. Jadi 1 asli dan 3 kopi. Nah, 3 kopinya ini masing-masing nanti sebagai tempat maksimal kalian praktek gitu ya. Jadi maksimal itu ada 3 tempat kalian praktek, misalnya di rumah sakit, di puskesmas, atau satunya di rumah misalnya gitu ya. Asal waktunya memungkinkan, kalian bisa menggunakan 3-tiganya. Syaratnya sebenarnya secara garis besar, secara umumnya itu sama ya. Jadi nanti kalian mengajukan beberapa berkas, jadi minta rekomendasi ID dulu, ID setempat. Jadi kalian prakteknya di kabupaten mana, nanti masuk ke ID cabang tempat itu gitu. Terus setelah masuk ke jadi anggota ID, biasanya ada beberapa anggota ID itu yang dia ngadain apa ya, jadi kayak perkenalan apa yang dilakukan, peraturannya apa aja kalau menjadi anggota ID di situ. Nah, terus setelah masuk di anggota ID, nanti kalian akan mengajukan beberapa berkas untuk minta rekomendasi ID yang nanti akan diberikan ke Dinkes gitu. Jadi nanti ada berkas-berkasnya, mungkin nanti aku tampilin di sini. Nanti kalian bisa lihat itu ada beberapa syaratnya. Nah, nanti syarat-syarat itu kalian kumpulin, terus kalian kasih ke Sekra ID-nya. Nanti Sekra ID akan mengelola, kalau udah lengkap berarti nanti bisa keluar dalam bentuk surat rekomendasi ID. Nah, surat rekomendasi ID itu nanti sebagai salah satu syarat buat minta SIP ke Dinkes. Jadi nanti kalian ada 2 tahap gitu ya. Untuk pengajuan SIP-nya ini nanti aku akan tampilin juga, ada beberapa syaratnya. Yaitu syaratnya untuk yang di ID-nya. Nah, kemarin aku kalau nggak salah sekitar 2 mingguan atau 1-2 minggu tuh sudah jadi SIP-nya, terus aku sudah bisa praktek. Nah, sebenarnya pilihan untuk karir setelah lulus kan tadi aku bilang bisa praktek di beberapa tempat, tapi beberapa ada yang memang dia targetnya adalah di rumah sakit atau puskesmas, karena beberapa spesialis itu mengharuskan syarat untuk bisa masuk pendidikan spesialis di suatu jurusan spesialis itu adalah mengabdi di puskesmas atau rumah sakit. Jadi rata-rata orang-orang yang memang ingin daftar spesialis itu ya salah satunya harus memasukkan STR mereka untuk praktek di puskesmas atau di rumah sakit gitu. Ada juga yang sambil kerja di rumah sakit dan di puskesmas, mereka sambil magang juga, magang di departemen di FKUI misalnya, untuk nanti mendapatkan rekomendasi pas mereka mau sekolah spesialis. Biasanya ada juga yang sambil kerja di rumah sakit terdekat, terus sambil magang, bantuin penelitian atau bantuin riset-riset di sana. Udah ya. Terus tadi setelah dapat rekomendasi ini nih, jadilah SIP kita, SIP RS, puskesmas, klinik, ataupun praktek mandiri. Nah, setelah dapat terus gimana? Kalau misalnya kalian kerjanya di rumah sakit, ya udah kalian tinggal kerja dan mengikuti alur di rumah sakit itu. Kalau misalnya kalian kerjanya di puskesmas, sama juga kalian tinggal masuk dan mengikuti alur jam dan job desk kalian. Kalau misalnya di puskesmas itu sebagai dokter umum ngapain aja. Kalau aku sekarang jadi masuk di puskesmas itu ya jadi di pelayanan, di bagian pelayanan, karena kampusnya memang fokus di atas, di bagian administratifnya, pokoknya yang bagian TU-nya gitulah, tanda tangan segala macam. Kalau aku DU apa bu namanya bu yang kerja di bawah, DU organik fungsional ya? Iya, fungsional. Jadi dokter umum fungsionalnya itu ya di bawah, jadi di bagian polinya, pokoknya yang berhubungan dengan pasien langsung. Sesekali ikut kegiatan UKM juga kalau misalnya ada kegiatan luar. Terus selain itu ya kita memanage bagian UKP ya. Kalau di puskesmas kan ada UKP sama UKM.
biasanya kalau dokter masuk di puskesmas biasanya dia akan jadi PJ yang di UKP-nya, jadi yang mengkoordinasi segala kegiatan di pelayanan yang pribadi itu, UKP, di bagian UKP-nya. Gitu ya, kalau itu gambaran kalau di puskesmas. Dan jamnya itu lebih fleksibel ya, karena bukan fleksibel, justru malah lebih udah pasti gitu loh, berangkat misalnya jam 7:30 udah masuk, nanti ya siang udah pulang, dan akan muter Senin sampai Sabtu kayak gitu terus nggak ada yang jam malam gitu, karena di puskesmas yang aku tempatin sekarang itu nggak ada, bukan 24 jam kecuali untuk bersalinnya. Jadi kalau di bersalinnya, kalau memang ada konsultasi memang kita harus siap 24 jam, karena bisa sewaktu-waktu malam-malam kalian juga ditelepon gitu, misalnya kalian di puskesmas. Praktek mandiri terus pengen bekerja sama dengan BPJS, caranya gimana? Jadi setelah kalian menjadi praktek mandiri, kalian praktek bisa langsung mengajukan, asal kalian syarat-syaratnya udah memenuhi. Bisa juga menunggu, misalnya kalian praktek dulu umum 1 tahun kah, 6 bulan, 1 bulan, 2 bulan gitu, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Nah kalau misalnya kalian mau bekerja sama dengan BPJS, itu ada syarat tambahannya lagi. Ada beberapa syarat yang memang harus kalian penuhi untuk bisa bekerja sama menjadi FKTP-nya BPJS. Nah nanti akan aku tampilin juga, dan ini cukup banyak. Kemarin aku sempat akan mengajukan, tapi karena ada yang belum terpenuhi jadinya belum. Ada bagian alatnya yang harus dipenuhi apa saja. Terus ada juga yang bagian kerjasama, jadi kerjasama dengan apotik, kerjasama dengan apotik yang bekerja sama dengan BPJS, bekerja sama dengan laboratorium, bekerja sama dengan bidan terdekat. Jadi nanti untuk kalau misalnya ada persalinan, kita kerjasama dengan bidan, dengan tenaga medis yang di sekitarnya yang memang membantu, misalnya perawat yang bantu pas di tempat kita praktek, itu juga kita perlu lampirin. Tapi yang penting itu yang 3 itu yang ada benar-benar spesifik syaratnya. Jadi laboratorium, obat, sama bidan. Jadi harus ada kerjasamanya. Sementara kemarin aku terkendala di bidannya. Jadi ternyata harus ada kerjasama dengan bidan yang akhirnya ya udahlah nanti dulu, lagian juga di sini masih bentar. Tapi kalau kalian udah siap ya, alat-alat udah siap, nanti kalian akan bisa mengajukan, terus nanti akan dinilai ulang sama BPJS ya, dilihat lagi apakah memverifikasi data-data yang kalian sudah pernah sampaikan ke BPJS sebelumnya, kayak gitu. Ya mungkin itu kira-kira ya gambaran kalau memang kalian mau praktek mandiri sendiri ataupun bekerja sama dengan BPJS. Jadi semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah Bu. Dadah. Ditemenin bikin vlognya di Poli ini karena minggu terakhir aku di sini. Dadah.